Waktu sekolah, kita kan seringnya belajar agama di satu kelas, terus sains di kelas lain. Seolah-olah dua hal ini tuh dunia yang benar-benar terpisah. Satu soal iman, satunya lagi soal fakta. Tapi, apa iya harus begitu? Ternyata nih, kalau kita lihat sejarah, pemisahan ini tuh hal yang cukup baru. Dan mungkin nggak seharusnya ada. Jadi, apa kita beneran harus milih, sains atau kitab suci? Apa keduanya ini jalan yang nggak akan pernah ketemu? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bongkar anggapan itu. Kita akan lihat bahwa gagasan konflik antara iman dan sains ini sebenarnya adalah ide yang cukup modern. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Biar paham masalahnya, kita mesti lihat dulu kondisi sekarang. Gimana pengetahuan itu dipisah-pisahkan dalam sistem pendidikan modern kita? Nah, bisa kita lihat di sini, pendidikan kita seolah-olah terbelah dua. Di satu sisi ada pelajaran agama yang fokusnya membentuk moral dan karakter. Di sisi lain ada sains yang tujuannya memahami dunia fisik yang serba fakta. Keduanya jalan sendiri-sendiri dan ini menciptakan apa yang disebut dikotomi, sebuah pemisahan yang tajam banget. Ini dia nih, inti masalahnya. Dikotomi ilmu. Sebuah keyakinan kalau ilmu agama dan ilmu umum itu ya beda, nggak bisa disatuin. Menurut sumber kami, inilah salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan Islam modern. Kenapa? Karena ini menciptakan jurang pemisah dalam cara kita memandang pengetahuan itu sendiri. Tapi emangnya dari dulu begini? Coba kita putar waktu sedikit, ternyata pernah ada zaman keemasan ketika semua pengetahuan itu dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Penasaran kan gimana ceritanya? Dan ini bukan sekedar cerita loh. Buku-buku kayak Sejarah Pendidikan Islam ini jadi bukti kuat bahwa fondasi intelektual peradaban Islam itu justru dibangun di atas gagasan penyatuan ilmu, bukan pemisahan kayak yang kita kenal sekarang. Garis waktu ini nunjukin tradisi panjang itu dengan jelas banget. Dimulai dari perintah pertama, Iqra, yang artinya bacalah. Ini bukan cuma soal baca teks, tapi juga seruan untuk memahami seluruh realitas, termasuk alam. Lalu para pemikir hebat seperti Al-Kindi sampai Ibnu Khaldun membangun sistem di mana semua ilmu, dari teologi sampai fisika, itu dilihat sebagai bagian dari satu struktur yang saling nyambung, bukan kotak-kotak terpisah. Terus apa sih yang jadi landasan pemikiran ini? Jawabannya adalah prinsip tauhid. Ini gagasan inti dalam Islam. Simpelnya gini, karena Tuhan itu esa atau satu, maka sumber segala pengetahuan ya juga satu. Jadi, mempelajari alam semesta itu adalah cara lain untuk memahami Sang Pencipta. Nggak ada tuh pemisahan antara yang suci dan yang biasa dalam mencari ilmu. Kalau fondasinya sekuat itu, kok bisa jembatan antara iman dan sains ini runtuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di bagian ini kita akan bahas faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan itu. Proses ini nggak terjadi dalam semalam. Pertama, fokus pendidikan mulai menyempit. Lembaga-lembaga keren kayak Madrasah Nizamiyah mulai lebih banyak ngajarin fikih, sementara ilmu-ilmu rasional seperti filsafat dan sains mulai dikesampingkan. Kedua, muncul stagnasi intelektual. Dunia Islam jadi lebih sering bernostalgia dengan masa lalu daripada mendorong penemuan baru. Dan yang terakhir, datanglah pengaruh kolonial yang membangun struktur formal yang memisahkan pendidikan agama dari pendidikan umum. Sebuah warisan yang jujur saja masih kita rasakan sampai hari ini di banyak negara, termasuk Indonesia. Dan inilah dampaknya. Pemisahan ini menciptakan dua kubu ahli. Ada ilmuwan yang teknisnya brilian banget, tapi mungkin abai soal etika. Di sisi lain, ada ulama yang ilmunya dalam banget, tapi mungkin kurang nyambung sama masalah-masalah dunia modern. Keduanya jalan di jalur masing-masing, padahal harusnya kan saling melengkapi. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru dan penuh harapan. Upaya-upaya modern untuk menyatukan kembali apa yang sudah terlanjur terpisah. Usaha untuk membangun lagi jembatan antara iman dan akal dalam pendidikan. Gerakan buat menyatukan kembali ilmu ini justru dipelopori sama universitas-universitas Islam di Indonesia. Contohnya UIN Malang punya konsep pohon ilmu. Coba bayangin deh, fisika, sosiologi, dan studi Al-Quran itu cabang-cabang yang beda, tapi semuanya tumbuh dari satu akar yang sama, yaitu keimanan. Nggak ada cabang yang lebih hebat, semuanya saling menopang pohon itu. Beda lagi di UIN Yogyakarta. Mereka pakai metafora jaring laba-laba. Di sini studi Islam itu bukan menara gading yang terisolasi, tapi pusat dari sebuah jaring yang terhubung erat sama ilmu sosial, sains, dan humaniora. Kalau ada getaran di satu bidang, bidang lain ikut merasakannya. Keren kan? Ini menciptakan dialog yang dinamis. Lalu, di UIN Surabaya ada simbol menara kembar. Wah, ini pesannya kuat banget. Ilmu agama dan ilmu sains itu bukan saingan, tapi dua pilar yang sama tinggi, sama kuat. Keduanya menopang satu atap peradaban yang kokoh dan seimbang.
Oke, jadi kenapa sih semua usaha integrasi ini penting banget apalagi di abad ke-21? Ini bukan lagi soal filsafat yang rumit, tapi ini soal gimana kita ngebentuk manusia yang benar-benar siap menghadapi masa depan. Dunia sekarang ini menuntut kita punya serangkaian skill yang sering disebut 4C. Berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ini adalah alat-alat yang kita butuhin buat bisa sukses di dunia yang super kompleks dan terhubung ini. Tapi punya alat canggih aja nggak cukup. Alat-alat itu butuh kompas moral. Nah, disinilah nilai-nilai etis dari tradisi Islam kayak sidq atau kejujuran, amanah atau tanggung jawab, dan amal jama'i atau kerja kolektif jadi sangat relevan. Nilai-nilai inilah yang ngasih arah dan tujuan pada skill-skill modern tadi. Jadi, tujuan akhirnya itu bukan cuma menggabungkan mata pelajaran di kelas. Jauh lebih besar dari itu. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang utuh. Lulusan yang gak cuma cerdas dan kompetitif, tapi juga bijaksana, punya integritas, dan peduli sama sesama. Sebagai penutup, yuk kita renungkan ini bareng-bareng. Kalau seandainya tembok pemisah antara iman dan akal, antara nilai dan fakta berhasil kita runtuhkan, coba bayangkan apa yang bisa kita capai. Bukan cuma sebagai individu, tapi juga sebagai sebuah peradaban.